nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada waktu itu, Yesus berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali orang meminta doa kepada kita. "Romo, tolong doakan ibu kami yang sedang sakit." Perasaan yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Hari ini Yesus mengajarkan tentang hal berdoa kepada murid-muridnya, yakni doa Bapa kami. Doa Bapa kami disebut juga doa Tuhan atau Oratio Dominica. Mengapa disebut doa Tuhan? Karena doa ini diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Doa yang diajarkan Yesus ini tampak keutuhan secara sempurna, yakni berisikan pujian, kemuliaan, dan permohonan. Yang perlu dibangun dalam berdoa adalah sikap hati kepada Tuhan. Kelihatan sederhana, tetapi merangkum semua permohonan kita setiap hari. Doa merupakan bukti cinta kepada Allah. Namun, apakah kita sungguh-sungguh melakukannya dengan baik dan benar? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui iman itulah kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan rahmat-Nya yang sungguh besar kepada kita. Namun, hal yang perlu kita sadari ialah bahwa Tuhan tidak semata-mata langsung memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus. Berdoa bukan soal lamanya, tetapi soal ketulusan.
kita harus menyadari bahwa apakah permohonan-permohonan yang kita minta tersebut selaras dengan kehendaknya atau tidak. Terkadang kita meminta hal-hal yang bersifat duniawi. Hal-hal inilah justru akan menjauhkan kita pada Tuhan. Pertanyaannya ialah, bagaimanakah sikap kita dalam berdoa? Kadangkala doa yang kita sampaikan kepada Tuhan hanya sebagai ungkapan keluh kesah atau menyampaikan daftar pergumulan dan keinginan kita. Kita belum pernah memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Nya. Kita perlu hening. Kita perlu mendengarkan apa kata Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan hari ini kita diingatkan untuk berdoa dengan cara dan sikap yang benar. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, doa Bapa kami mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu begitu dekat. Dia adalah Bapa kita. Doa ini juga mendorong kita untuk mencari dan mengutamakan kehendak Allah. Hidup dengan sederhana dan bersyukur atas apa yang ada. Mengajak kita untuk rendah hati dan terbuka akan belas kasih Allah. Siap membagikan kasih Allah dengan mau mengampuni orang yang bersalah, dan juga mengajarkan bahwa bersama dengan Dia kita akan dilindungi dari bahaya dosa dan terhindar dari pencobaan. Bapa kami yang ada di surga, kami memuji dan memuliakan keagungan dan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup, cita-cita, dan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami agar selalu berjalan seturut kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.